Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di laporan pembelajaran minggu ini. Hari Kamis bulan Juni tanggal 4 2025 merupakan lanjutan mata kuliah MPK Kualitatif yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma. Untuk pertemuan kali ini yaitu melanjutkan presentasi pada mata kuliah MPK Kualitatif yang disampaikan oleh kelompok 4 mengenai penelitian komunikasi antar budaya. Anggota dari kelompok 4 terdiri dari Pitaloka, Sakiki, Yumna Azkia, Uwes Bayjuri, Nasihah, dan Karina Nadias Cahaya. Pokok pembahasan dari kelompok 4 ini yaitu menjelaskan mengenai komunikasi antar budaya, teori-teori, model, dan sejarah, serta metodenya. Yang pertama yaitu komunikasi antar budaya. Menurut Kohlers and Thomas menyatakan bahwa komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang terjadi antara orang yang memiliki perbedaan budaya. Menurut Stephen Dell mengartikan bahwa komunikasi antar budaya sebagai komunikasi dalam masyarakat dari dua atau lebih kebangsaan yang berbeda dengan perbedaan rasial dan latar belakang etnik. Menurut Stuart Tubbs menyebutkan bahwa komunikasi antar budaya adalah komunikasi antara anggota masyarakat dari latar belakang budaya yang berbeda, baik secara rasial, etnik, maupun sosial ekonomi. Ya, selanjutnya mengenai karakteristik komunikasi antar budaya. Ada 5 poin yang disampaikan oleh kelompok 4. Yang pertama adalah pertukaran simbolik, yang kedua adalah sebuah proses, yang ketiga ada komunitas budaya dan budaya yang berbeda, yang keempat ada menegosiasikan makna bersama, yang kelima ada situasi interaktif. Nah, masuk ke dalam teori yang pertama yaitu teori proksemik. Sejarahnya, waktu dan ruang mempengaruhi komunikasi manusia. Karena itu tidaklah mengherankan jika Hall selalu membahas waktu dan ruang dalam konteks kebudayaan, konteks komunikasi antara para peserta komunikasi. Hall memang meneliti bagaimana masyarakat mengkonsepkan pemanfaatan waktu, ruang, dan konteks berdasarkan kebudayaan yang disebut orientasi budaya. Meskipun Hall tetap fokus pada proksemik sebagai studi tentang persepsi budaya terhadap pemanfaatan ruang, sebagaimana ditulis dalam buku The Hidden Dimension pada tahun 1966. Nah, konsep dari teori Hall ini yaitu dibagi menjadi dua. Ada high theority dan low theority. High theority adalah pandangan yang mengutamakan kepemilikan ruang atau teritori. Budaya dengan high territoriality selalu berusaha untuk memberikan tanda-tanda pada daerah atau teoriti milik mereka. Misalnya dengan patok, pagar, batu, atau besi, batas-batas alam yang semuanya bertujuan untuk menghindari invasi dari orang lain ke teritori mereka. Kemudian ada low theority. Low theority merupakan kebalikan dari budaya high territoriality. Orang-orang dari budaya low territoriality kurang membutuhkan ruang atau teritori yang besar atau luas. Mereka kurang peduli terhadap pemilikan ruang karena itu kurang memperhatikan batas-batas teoritis secara fisik. Kemudian ada contoh, yaitu di mana orang Amerika sangat tergantung pada pola pembangunan yang bersifat grid atau jaringan sehingga Anda bisa melihat sebagian besar bangunan mereka nampak seragam. Sebaliknya, sistem barat seperti Eropa lebih menekankan pola pembangunan kota berdasarkan garis-garis atau line dengan nama-nama jalan. Sementara itu di Jepang Anda bisa menemukan simpang jalan namun tidak dikenal sebagai jalan yang harus mempunyai nama. Karena bagi orang Jepang nama jalan itu tidak penting, mereka mengaitkan keberadaan rumah atau bangunan berdasarkan tahun pembangunan atau nomor rumah. Teori yang kedua yaitu ada teori komunikasi integratif. Teori integrative communication atau integrative communication theory. Ini dikemukakan oleh Kim Yong-yun pada tahun 1970 sampai 1980-an, yang merupakan seorang profesor komunikasi di University of Oklahoma, Amerika Serikat. Ia dikenal sebagai ahli terkemuka dalam bidang komunikasi antar budaya dan adaptasi budayanya. Kim lahir dan dibesarkan di Seoul, Korea Selatan. Dalam bukunya Becoming Intercultural
Becoming Intercultural and Integrative Theory and Cross-Cultural Adaptation menyatakan bahwa sebagai makhluk sosial sudah selayaknya terjadi interaksi antara masyarakat, namun kemampuan individu untuk berkomunikasi sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai budaya lokal tergantung pada proses penyesuaian diri atau adaptasi para pendatang. Kemudian ada sejarah dari teori ini merupakan pengalaman pribadi Kim yang merupakan pendatang dari Korea ke Amerika Serikat. Selanjutnya ada Mute Group Theory. Teori ini pertama kali dikenalkan oleh Edwin R. Denner atau seorang antropolog dan istrinya Shirley R. Denner. Mereka mengamati bahwa dalam berbagai budaya, suara perempuan dan kelompok minoritas sering tidak terdengar dalam wacana dominan. Meskipun mereka hidup dalam masyarakat yang sama, mereka menyebut kelompok ini sebagai mute groups atau kelompok yang dibungkam. Film perempuan berkalung sorban merupakan bagaimana perempuan menjadi kelompok yang dibungkam atau mute oleh struktur sosial, budaya, dan bahasa yang dikontrol oleh laki-laki. Film ini secara tidak langsung menjadi cerminan nyata dari kritik yang dibawa oleh Mute Group Theory, bahwa perempuan seringkali harus berjuang 2 kali lebih keras hanya untuk didengar dalam masyarakat yang masih patriarkis. Berikut kemudian ada contoh-contoh judul komunikasi antar budaya. Contohnya seperti Studi Pola Penyesuaian Diri Mahasiswa Rantau Luar Pulau Jawa di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Perspektif Teori Integratif Adaptasi Antar Budaya Kim Yong Yun, dan pengaruh komunikasi antar budaya terhadap integrasi sosial pada etnis Jawa Tionghoa di Kelurahan Sudiro, Prajan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.